Suara Hati, renungan hari ini, Sabtu, 20 September 2025. Topik, andalkanlah selalu Tuhan. Dan jangan lupa saudaraku, membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang penuh liku, dengan pemikiran yang jahat. Mengapa demikian? Karena terkadang kita banyak menemukan ucapan dengan tindakan tidak sejalan. Kita sering menghadapi banyak kesulitan seperti tekanan hidup dan pekerjaan, derita sakit hati, masalah dalam pernikahan, macam tantangan dan kesulitan, dan terkadang kita tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Berdasarkan kasat mata duniawi, kita terkadang geleng kepala melihat dan merasakan perilaku manusia itu. Apalagi perilaku itu bersentuhan dengan kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, kita harus meyakini bahwa Tuhan akan menolong kita. Cepat atau lambat, Tuhan pasti akan melihat pergumulan kita. Pernyataan Tuhan Allah ini, sebelum Kristus hadir ke dunia ini, sudah dinyatakan kepada bangsanya, bahwa Tuhan Allah akan menyertai umatnya dan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Yesaya 41 ayat 10. Sebuah pernyataan yang mengatakan jangan takut, ini artinya ada jaminan penuh kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan Allah. Tidak hanya mengatakan jangan takut, tetapi juga Tuhan Allah akan menyertai kita. Kedua perkataan ini, jangan takut dan aku menyertai engkau, adalah merupakan ajakan untuk tidak bimbang dalam menghadapi tantangan kehidupan yang mungkin ada terjadi pada kehidupan kita. Rasanya ada bimbingan yang jelas yang akan menolong kita untuk mencapai kemenangan. Ketika kita menghadapi kesulitan dan bahaya, firman Tuhan ini akan menopang iman kita. Tuhan kita itu setia. Jika kita selalu dapat mengandalkan Dia di dalam hati kita, Dia akan menyertai kita, menguatkan iman kita, membantu kita mengatasi kesulitan, dan membebaskan kita dari bahaya atau dari jalan buntu. Sama seperti ketika orang Israel menghadapi invasi dan serangan orang Filistin, mereka sangat ketakutan dan melarikan diri saat melihat Goliat, raksasa Filistin. Hanya Daud yang masih muda itu yang sanggup berkata kepada orang Filistin itu, dan mengalahkannya hanya dengan menggunakan batu kecil dan lembingnya. Katanya, "Kau datang kepadaku dengan pedang, dan tombak, serta perisai, tetapi aku datang kepadamu dalam nama Yahweh penguasa alam semesta, Tuhan tentara Israel, yang kau tentang. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku." 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Perkataan Daud itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memiliki tempat di hatinya dan Daud yakin bahwa Tuhan menyertainya, sehingga dia dapat mengandalkan Tuhan untuk mengalahkan musuh yang kuat dan melihat otoritas dan kuasa Tuhan. Dalam hidup kita juga menghadapi segala macam musuh, seperti masalah keuangan, pekerjaan, hubungan interpersonal yang rumit dengan sesama, beban kerja yang berat, dan masalah lainnya. Tetapi selama kita dapat mempercayakan kesulitan kita kepada Tuhan dan benar-benar bersandar kepadanya seperti yang Daud lakukan, maka Dia akan memberi kita iman dan kekuatan dan membantu kita. Sangat sederhana yang harus kita lakukan sekarang, yaitu pandanglah Tuhan di hatimu. Secara rohani,
pasti kita akan memiliki kebersamaan dengan Tuhan. Firman Tuhan akan memandu perjalanan hidup kita, selagi Tuhan kita masih berkenaan kepada kita. Penyertaan Tuhan kepada kita bukan tanggung-tanggung saudaraku. Penyertaan Tuhan kepada kita akan membawa kita kepada kemenangan iman yang luar biasa. Penyertaan Tuhan kepada kita dilakukannya dengan tangan Tuhan langsung dengan tangan kanannya untuk membawa kita kepada kemenangan atau keberhasilan. Terpujilah Tuhan kita, amin. Topik doa kita hari ini yaitu kepada saudara kita yang sedang mengalami sakit penyakit. Salam sehat saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Janganlah kau bersusah hati, janganlah kau berputus asa, datang saja pada Yesus, kau pasti dilegakan. Hanya dalam tangan Yesus, tak ada yang tak mungkin. Asalkan engkau setia dan percaya, Dia pasti menolong. Takkan pernah Dia kecewakan, karena Tuhan selalu setia. Dia sanggup menolongmu, Dia sanggup merubah hidupmu dan mengangkatmu. Jangan kau keraskan hatimu, jangan kau jauh dari Yesus. Di luar dari Yesus, hidupmu kan berarti. Janganlah kau bersusah hati, janganlah kau berputus asa, datang saja pada Yesus, kau pasti dilegakannya. Takkan pernah Dia kecewakan, karena Tuhan selalu setia. Dia sanggup menolongmu, Dia sanggup merubah hidupmu dan mengangkatmu. Jangan kau keraskan hatimu, jangan kau jauh dari Yesus. Di luar dari Yesus, hidupku takkan berarti. Janganlah kau bersusah hati,
jangan